Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mengirimkan data sensor di DHT11 yaitu suhu dan kelembapan dikirimkan secara jarak jauh yang berbasisnya radio gitu ya. Kita menggunakan NRF 24L01. Jadi untuk mempraktekkan kali ini kita membutuhkan 2 NRF dan 2 Arduino Nano. Dan skemanya seperti apa? Iya, bagi Anda yang belum tahu NRF itu kayak gimana bentuknya. Jadi NRF itu kayak gini ya bentuknya ya. Ada yang versi yang nggak ada antena tambahan, lalu ada versi yang ada antena tambahannya. Untuk pin-pinnya ada 8 pin, sama antara yang ada tambahan antena sama yang nggak ada tambahan antenanya. Ada 8 pin, ada ground, VCC, CE, CSN, SCK, MOSI, MISO. Dan IR key ini nggak dipakai. Dalam aplikasi kali ini saya nggak menggunakan IR key. Dan nanti kita hubungkan ke Arduino Nano NRF-nya. Jadi pin CE-nya itu CE-nya di sini ya. Itu nanti dihubungkan di pin 8. Pin 8 itu di sini. Lalu SCK-nya ini ditaruh di pin 13. Lalu pin MISO-nya ini nanti ditaruh di pin 12. Lalu pin CSN atau pin CSK ya, pin CSN ini ditaruh di pin 10 sini, dan MOSI ini di pin 11. Nah, lalu juga ini ada adapter ya. Jadi kalau misal Anda lebih simpel, lebih praktis kelihatannya gitu ya, jadi bisa pakai adapter ini. Tapi walaupun kita nggak pakai adapter ini, kita masih bisa menggunakan NRF-nya. Tinggal kita langsung jumper aja ya, pakai kabel female to female, kita hubungkan langsung bisa ya. Nah, tapi kalau Anda ingin praktis, pengen kelihatan rapi, bisa menggunakan adapter ini. Dan untuk skemanya, jadi kita menggunakan DHT11 untuk di sisi TX-nya gitu ya. Di pin DHT11-nya itu ada VCC, nanti masuk juga di pin 5 volt ya. Groundnya juga nanti dihubungkan ke pin groundnya di Arduino Nano, dan pin outnya atau pin datanya ini nanti saya taruh di pin 2. Nah, dan untuk lebih detailnya seperti ini tampilan skemanya ya. Nah, ini yang warna merah ikut juga masuk ke 5 volt, groundnya ke ground, dan yang coklat pin outnya atau pin datanya masuk ke pin 2 GPIO 2 ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu di sisi NRF-nya seperti ini ya skemanya ya. Jadi sama seperti di TX-nya, menghubungkannya sesuai data ini, CE, SCK, MISO ditaruh di pin berapa aja gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah tampilan saya sudah menghubungkan NRF ke Arduino Nano, dan saya menggunakan adapter ya, adapter NRF biar kelihatan lebih rapi gitu ya. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa, juga itu masih bisa digunakan. Langsung kita hubungkan aja pin-pinnya sesuai petunjuk tadi. Nah, lalu di sisi ini DHT-nya, DHT11, berarti ini Arduino Nano dan NRF sebagai TX yang mana terhubung dengan DHT11. Nah, ini pin datanya udah saya taruh di pin 2. Nah, warna oranye adalah 5 volt dan warna coklat adalah groundnya. Nah, lalu di sisi RX-nya lebih simple ya. Ini sudah saya hubungkan NRF-nya ke pin-pin sesuai data tadi, pin-pin MOSI, SCK, MISO, CSN sudah saya hubungkan ke Arduino Nano-nya. Jadi ini siap untuk kita upload programnya. Sekarang saya akan buka programnya. Nah, kita buka dulu program TX dan kita buka dulu program yang RX. Ini program TX-nya. Sebelum saya bahas programnya, kita pastikan dulu kita sudah menginstal library dari DHT 11-nya. Gimana cara ngeceknya? Kita bisa ke sketch, lalu kita pilih include library, dan kita pilih manage libraries,
Jadi kita cek library DAT11 dan juga library dari NRF. Kita cek dulu dari library NRF-nya, ketik rf24 gini ya, lalu di enter. Nah, ini ya. Pastikan Anda sudah menginstal rf24 ini atau library NRF. Anda langsung klik aja install, atau Anda bisa nyamakan sesuai versi saya 1.3.3. Kalau Anda pingin yang terbaru ya langsung install aja. Kalau pengen menyesuaikan bisa di sini ya. Nah, oke. Karena saya sudah install versi 1.3.3, maka di sini nggak ada karena saya udah installnya. Tanda kalau ini udah terinstall, nah, di sini tertulis installed gitu ya, yang menandakan bahwasanya ini sudah terinstall. Nah, lalu saya sudah menginstal library NRF. Kita cek lagi library dari DAT-nya. Ketik DAT11 di enter. Kita scroll ke sini. Nah, ini DAT sensor libraries, dimana di sini saya sudah menginstal. Bagi Anda yang belum menginstal, klik install ya. Nah, nanti sampai muncul tulisan install. Nah, seperti itu. Di library-nya sudah siap semua. Kita close. Di codingan TS-nya, nah ini ya, ini adalah headernya library NRF 24. Kemudian ini headernya untuk DAT. Saya meletakkan DAT pinnya itu ada di GPIO 2 atau pin 2. Nah, lalu ini mendefinisikan sensornya pakai sensor apa. Saya menggunakan sensor DAT 11. Dan ini untuk yang NRF-nya ada variabel radio gitu ya. Pin CE-nya ada di pin 8. Ingat tadi di sini pin CE kita taruh di pin 8 gitu ya. Nah, ini pin CE ada di pin 8. Lalu pin CSN ada di pin 10 sesuai dengan data ini ya. Nah, ini CSN ada di pin 10. Ya. Dan ini addressnya, jadi ini harus sama antara TX sama RX. Jadi kalau misal 002 berarti di sini juga harus 002 ya. Nah, jadi ini saya pakai 0001. Nah, ini dan ini juga jangan sampai lupa ya. Ini inisialisasi pin sama jenis sensornya DAT berapa gitu ya. Inisialisasi untuk menjalankan NRF-nya. Kemudian ini inisialisasi serialnya, dan saya menggunakan bitrate-nya 9600, dan ini inisialisasi memulai atau menjalankan sensornya ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita bikin variabel H menggunakan jenisnya adalah float. Nah, dimana data variabel H ini digunakan untuk membaca kelembapan. Lalu untuk variabel T menggunakan jenisnya float, ini digunakan untuk membaca temperatur ya. Kemudian saya besarin. Nah, saya akan membuat variabel lagi namanya pesan dengan jenisnya adalah strings, dimana nanti ada tulisan kelembapan. Kelembapan ini nanti datanya dari variabel H. Variabel H yaitu ini kelembapan. Lalu nanti ada tulisan lagi ya, suhu ya, dimana data suhu nanti ini didapatkan dari variabel T, hasil dari pembacaan suhu. Nah, kemudian ini ya, saya bikin variabel pesan buffer dengan jenisnya adalah char. Saya isikan nilainya 50 gitu ya, arraynya, dimana ini mengkonversi dari strings ke bentuknya char. Jadi seperti ini konversinya dari jenis strings ke char. Nah, dan nanti pesan yang dikirim, nah ini ya teknisnya untuk mengirim radio titik write. Jadi ini mengirimkan pesannya dari konversi strings tadi ke array, yaitu pesan buffer ini. Jadi dalamnya pesan buffer ini ya data ini ya nanti dikirimin. Nah, seperti itu. Lalu ini untuk menampilkan data serialnya ya, serial monitornya di sini ya. Di serial pin kelembapan nilainya nanti H, dari H yaitu kelembapan ya, dari sini.
Lalu ada serial print lagi suhu ya, dan nilainya dari variabel T yaitu suhu ya, sini ya. Oke, jadi ini bisa saya upload. Saya akan hubungkan dulu Arduino Nano-nya ke laptop saya. Kita cek dulu COM-nya, COM 3, dan kita ke tools, lalu kita pilih boardnya, jangan sampai lupa ya boardnya, dan kita pilih Nano, sudah sesuai, dan COM-nya juga sudah sesuai. Kita klik upload. Oke, sudah selesai. Dan ini saya lepas dulu yang TX-nya. Sekarang kita ganti ke RX. Oke, ini sama ya. Ini header library-nya NRF. Kemudian ini inisialisasi CE sama CSN. Ini 8 sama 10. Dan ini address-nya. Address-nya ini harus sama dengan TX-nya 00001. Nah, ini untuk mengaktifkan serial, data serialnya. Nah, pakai bitrate-nya 9600 sama kayak TX. Dan ini inisialisasi dalam menjalankan NRF ya, seperti ini. Nah, kemudian saya bikin variabel teks, bentuknya char. Nah, jika nanti nerima data gitu ya. Nah, radio.available atau ada data yang dikirimkan dari Arduino Nano ke Arduino Nano sebagai TX ke Arduino Nano sebagai RX, diterima datanya, maka radio.read ini membaca data yang diterima lalu diletakkan di variabel teks. Awalnya adalah kosong datanya, teks ini, lalu dia diisi data yang diterima. Kemudian, nah data yang diterima yang variabelnya itu berbentuk char, saya rubah ke bentuk strings, gitu ya. Nah, ini saya gunakan trace data, variabel trace data diisi sama persis dari variabel teks. Ya, ini. Kemudian data yang di dalam variabel trace data saya akan tampilkan secara serial monitor ya. Saya ketik serial.println. Nah, ini untuk menampilkan data-data yang diterima dalam variabel trace data. Oke. Jadi seperti ini aja di sisi RX-nya ya. Nah, ini bisa saya upload. Jadi saya hubungkan dulu Arduino Nano-nya yang RX. Dan kita cek lagi COM-nya, COM 3 juga. Dan ini portnya udah Nano dan port COM-nya juga COM 3 sudah sesuai. Berarti ini bisa kita klik upload. Nah, udah selesai. Kita langsung klik serial monitornya biar kita bisa ngelihat data yang diterima. Oke, masih kosong karena memang TX-nya belum saya hubungkan. Jadi saya menggunakan adapter ya. Saya hubungkan ke adapter dulu kabel dari USB TX-nya dan saya hubungkan ke listrik. Saya menggunakan adapter 5 volt ini ya. Nah, ini udah keterima ya datanya ya. Nah, oke. Jadi saya cek dulu delaynya. Oh, delaynya 500 milisecond ya, atau setengah detik. Jadi dalam 1 detik ada 2 data yang dikirim. Nah, ini ya. Nah, jadi nilai kelembapannya 87% dan nilai suhunya 28,5. Sekarang saya akan uji. Saya akan tempelkan tangan saya. Oke, naik ya. Kelembapannya naik jadi 91 sekarang. 94, 95. Nah, untuk suhunya juga naik. Awalnya 28, sekarang udah jadi 29, 29,5. Ya. Oke, sekarang udah jadi 30 derajat Celcius, 30,5 derajat Celcius. Nah, ini sekarang udah jadi 31,8 derajat Celcius ya. Nah, saya lepas. Artinya sekarang kita udah berhasil ya membuat pengiriman data melalui NRF. Data yang dikirimkan adalah data sensor DHT11. Nah, diterima sama NRF
sebagai RX-nya dan bisa ditampilin secara serial monitornya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar menggunakan NRF dan pengiriman datanya secara jarak jauh gitu ya dengan NRF. Nah, ini bisa diaplikasikan oleh Anda dan bisa diadopsi, bisa dikembangkan lagi oleh Anda untuk project-project yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.